Chairman berusia 85 tahun. 5 Juni, tahun yang berbeda. Cerita yang berbeda. 7 hari pertama di bulan Juni telah menghadirkan beberapa peristiwa paling penting dalam 85 tahun terakhir. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tepat pada hari-hari ini juga menunjukkan betapa dramatisnya perubahan situasi bangsa Yahudi selama periode waktu tersebut dan apa artinya bagi kita hari ini. Tanggal penting pertama tentu saja adalah 6 Juni 1944, hari H. Hari ketika pasukan sekutu menyerbu pantai Normandia dan melancarkan operasi Overlord. Hanya 2 hari sebelumnya, pada 4 Juni 1944, Roma telah dibebaskan dari kendali Nazi, dan akhirnya jelas bahwa arah Perang Dunia Kedua mulai berubah. Namun, saat sekutu menyerbu pantai, jutaan orang Yahudi tetap tak berdaya, terjebak dalam fase terakhir dan paling brutal dari Holocaust. Sebuah bencana yang merupakan konsekuensi dari bertahun-tahun dehumanisasi dan penistaan sistematis terhadap orang Yahudi di seluruh Eropa. Dan bahkan ketika kekalahan sudah di depan mata, Nazi bersama kolaborator mereka dari Hungaria tetap berpegang pada tujuan mereka, yaitu menghancurkan orang Yahudi. Pada bulan Juni 1944, mereka sedang dalam proses mendeportasi 437.000 orang Yahudi Hungaria ke kamp kematian Auschwitz-Birkenau. Mereka mencatat dan mendokumentasikan setiap pria, wanita, dan anak-anak Yahudi yang mereka kirim menuju maut. Kerentanan orang-orang Yahudi pada tahun-tahun itu, dan upaya untuk menghancurkan kehidupan Yahudi tidak hanya terbatas pada Holocaust di Eropa. Bahkan jauh dari Eropa, di jantung Timur Tengah, orang-orang Yahudi menghadapi musuh yang berusaha memusnahkan mereka. Orang-orang Yahudi tidak memiliki negara, tidak memiliki tentara, dan tidak memiliki sarana perlindungan. Satu tanggal lain di awal Juni menjadi penegasan brutal atas hal itu. Tanggal 1 dan 2 Juni 1941 di Baghdad, peristiwa Farhud, sebuah pogrom brutal yang melanda komunitas Yahudi yang telah berkembang di Irak selama lebih dari 2.500 tahun. Dalam kurun waktu 2 hari, orang Yahudi yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan budaya dan ekonomi Irak mendapati diri mereka benar-benar tak berdaya ketika massa Muslim menyerang rumah-rumah, menjarah harta benda, dan membunuh pria, wanita, serta anak-anak Yahudi di jalanan Baghdad. Semua ini berakhir dengan berdirinya negara modern Israel. Dan sekarang kita melompat ke tanggal berikutnya minggu ini, yaitu 5 Juni 1967. Perang 6 hari dimulai, dan menandai perubahan lebih dari apapun. Hanya 22 tahun setelah kamp kematian, setelah upaya pemusnahan kami, 7 tentara Arab bersatu, dengan satu tujuan yang dinyatakan secara terbuka, untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Nazi. Kecuali kali ini, bangsa Yahudi tidak tercerai-berai, tidak tanpa negara, dan tidak tanpa pertahanan. Kali ini kami memiliki negara, kami memiliki tentara. Untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun, kami memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Dan ketika tentara-tentara itu mendekat, Israel tidak hanya diam menunggu untuk dibantai. Kami melawan, dan kami meraih kemenangan mutlak yang menentukan. Tapi itu tidak membuat musuh-musuh kami mundur. 7 Juni 1981 adalah hari penting lainnya di minggu ini, ketika Israel melaksanakan operasi Opera. Irak, negara yang sama di mana orang Yahudi pernah diburu dalam peristiwa Farhud hanya 40 tahun sebelumnya, kini berlomba membangun senjata nuklir di reaktor Osirak miliknya. Bom yang dirancang secara khusus untuk mengancam Israel dengan kehancuran total. Israel tidak menunggu untuk melihat bagaimana cerita itu akan berkembang. Kami sudah pernah mengalami hal itu. Kami sudah melewatinya. Kami mengambil tanggung jawab atas kelangsungan hidup kami sendiri dan menghilangkan ancaman itu dengan tangan kami sendiri. Itu adalah tindakan pembelaan diri secara preemptif yang sangat cerdas. Tapi dunia tidak bisa menerima orang Yahudi membela diri mereka sendiri sekali lagi. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melontarkan kecaman terhadap Israel. Media Barat mengalami kepanikan. The New York Times menyebut serangan itu tidak bisa dimaafkan dan berpikiran sempit. Sementara Los Angeles Times bahkan menyebutnya sebagai terorisme yang disponsori negara. Terdengar familiar, luar biasa bagaimana dunia selalu kesulitan menerima kenyataan bahwa orang Yahudi menolak untuk tetap menjadi pihak yang rentan. Dan kemudian 1 tahun setelahnya, pada 6 Juni 1982, Israel kembali melancarkan operasi Shlomo Galil. Saat itu, saya adalah salah satu pasukan terjun payung IDF yang berlayar larut malam sebelum mendarat di pantai. Kali ini di Sungai Awali dekat Damur di Lebanon, untuk membongkar PLO yang selama bertahun-tahun telah menyerang warga sipil kami di utara Israel. PLO, sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menolak penentuan nasib sendiri Yahudi dan mengatur serangan terhadap warga sipil Israel.
Dan meskipun telah bertahun-tahun, ada jaminan internasional dan upaya Israel untuk mencari solusi damai atas situasi dengan Lebanon, saat kita tiba di tanggal 5 Juni ini, kita mendapati diri kita sekali lagi beroperasi di sana. Namun sekarang, sebuah bangsa yang terluka oleh peristiwa 7 Oktober terkejut bahwa musuh-musuh kita tidak memiliki keinginan untuk perdamaian dan kompromi. Bahwa konsesi yang kami berikan atas nama mengejar perdamaian, penyerahan wilayah, dan pengakuan terhadap musuh bebuyutan, semua itu justru digunakan untuk mencoba memusnahkan kami sekali lagi. Kali ini, pogrom yang dialami leluhur kami di Eropa atau di dunia Muslim justru terjadi di negara yang dibentuk untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Perbedaannya adalah, kali ini kami tidak perlu menunggu pembebas atau pelindung yang tidak pernah datang saat dibutuhkan. Sekarang kami mengambil keamanan kami ke tangan sendiri dan menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada kami. Saya tekankan, ancaman. Kami bukanlah pihak yang menyerang di sini. Buktinya ada tepat di depan siapa saja yang ingin melihatnya. Ini adalah kota Arab Al-Faham di negara Israel. Salah satu dari sekitar 144 kota dan desa Arab di Israel. Warga negara Israel penuh yang menikmati hak yang setara. Lalu ada wilayah yang dialokasikan berdasarkan perjanjian untuk otoritas Palestina. Mereka berkembang dan tumbuh, seperti Gaza dulu, selama mereka tidak mencoba menyerang kami. Dan seperti kerajaan Yordania, yang terlihat di sini pada suatu malam yang cerah dari pusat Yerusalem. Lampu-lampu yang Anda lihat adalah rumah-rumah Arab di wilayah PA, dan lampu-lampu di kejauhan itu adalah Yordania. Kami telah menunjukkan kemampuan kami selama 2,5 tahun perang ini. Selama mereka menghormati kami, tidak akan ada masalah. Jika Israel memang ingin melakukan genosida atau kolonisasi, tidak akan ada kota atau desa yang Anda lihat di sini yang tersisa. Kami tidak akan menyerahkan wilayah yang kami ambil pada 5 Juni 1967 atau tanah yang kami tinggalkan di Lebanon dan juga di Gaza. Kami kembali ke sana sekarang hanya karena satu alasan saja. Alih-alih membangun masa depan dan menerima keberadaan kami di sini, musuh memutuskan bahwa akan menjadi ide yang baik untuk memanfaatkan sikap damai kami demi mencoba menghancurkan kami. Itu tidak berhasil. Selama mereka tidak melakukan kesalahan dengan mengancam kami, cahaya-cahaya yang kalian lihat di gambar-gambar ini akan terus bersinar. Jika mereka memutuskan untuk mengikuti jejak Hamas atau Hizbullah, mereka akan belajar pelajaran yang sama. Mengusik Israel bukanlah ide yang cerdas. Saya akan membahas lebih lanjut tentang posisi Israel pada tanggal 5 Juni tahun ini sebentar lagi. Sebelum itu, saya ingin membahas isu-isu yang sedang menjadi berita saat ini, agar kalian mendapatkan konteks untuk memahami posisi kami. Berita utama minggu ini adalah perkembangan di Lebanon, Gaza, dan tentu saja ketegangan yang dilaporkan antara Netanyahu dan Trump. Saya akan mulai dengan itu untuk membantu meredakannya. Seberapa sering kita mendengar tentang ketegangan yang katanya terjadi selama setahun terakhir ini? Setiap kali berita utama menyorot kabar tersebut, dan kemudian Trump meluruskan fakta yang sebenarnya. Dan seperti pada Januari lalu misalnya, ketika kita mengetahui bahwa Trump dan Netanyahu sebenarnya sedang mempermainkan media, kepentingan media dalam menyebarkan berita itu sudah jelas. Pertama, menarik minat dan mendapatkan exposure. Tapi ada juga aspek lain, yaitu mereka berharap bisa merusak posisi Israel dan merugikan Netanyahu secara politik, terutama di tahun pemilu. Tapi ada banyak hal lain yang terjadi, lebih banyak lagi yang terjadi di balik layar. Korespondan politik Galilei Israel, Yaakov Bordega, melaporkan bahwa memang ada ketidaksepakatan serius antara Trump dan Netanyahu dalam percakapan mereka. Tapi itu tidak pernah sampai pada titik kemarahan atau pernyataan yang disebutkan oleh jurnalis Israel, Barak Rafid. Dan saya ingin menekankan hal ini. Bahwa ya, Trump memang mengonfirmasi fakta bahwa dia mengatakan Netanyahu itu gila. Tapi ya, menurut pandangannya, Netanyahu gila karena melanjutkan perang itu. Tapi, ketegangan selalu ada di antara para pemimpin. Mereka berdua mewakili kepentingan yang berbeda dan negara yang berbeda. Dan bagi Trump sangat penting untuk menunjukkan kepada semua orang yang percaya bahwa Trump dikendalikan oleh Netanyahu, bahwa dia masih presiden negara terkuat di dunia. Barak Rafid mengklaim bahwa dia berbicara langsung dengan Trump dan mendapat pembaruan tentang percakapan tersebut. Namun dia menambahkan bahwa sumbernya di Gedung Putih, dialah yang memberinya rincian samar tentang hal-hal yang konon dikatakan oleh Trump. Ya, saya bekerja dengan media selama bertahun-tahun sebagai anggota kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan dengan berbagai Perdana Menteri. Kadang-kadang, saya diminta untuk menjadi sumber anonim untuk sesuatu yang ingin kami sebarkan karena berbagai alasan. Dan ada satu jurnalis terkenal yang melaporkan untuk semua berita yang layak dimuat, seorang bodoh total yang kami tahu akan berguna dan bisa kami manipulasi sesuka hati. Hal yang sama terjadi di sini, hanya saja arahnya berlawanan.
Terkait dengan apa yang terjadi di Lebanon, penting untuk diingat bahwa sejauh ini, Israel telah mengeliminasi lebih dari 10.000 teroris Hizbullah. 2.500 diantaranya sejak dimulainya Perang Singa, dan 800 sejak apa yang disebut gencatan senjata. Sebagai perbandingan, selama seluruh Perang Lebanon kedua, Israel hanya membunuh 700 anggota Hizbullah. Sekarang Hizbullah juga memiliki puluhan ribu orang yang terluka, para korban pagar itu. Israel menguasai ratusan kilometer persegi, secara sistematis menghancurkan desa-desa dari atas dan bawah tanah, mendirikan pos-pos, dan minggu ini bahkan merebut benteng Bafar yang memiliki posisi strategis di Lebanon Selatan. Tentu saja, ada pihak-pihak di komunitas internasional, seperti Prancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan bahwa kita harus mematuhi gencatan senjata. Kita sudah melewati itu. Tahun 1978, resolusi PBB 425 membentuk UNIFIL untuk menghentikan PLO. Hasilnya, kegagalan. Tahun 2006, resolusi PBB 1701 memperluas UNIFIL untuk melucuti dan menghentikan Hizbullah. Hasilnya? Ya, gagal lagi. Sejarah telah membuktikan bahwa jaminan di atas kertas internasional tidak ada artinya, dan membuat bangsa Yahudi terekspos kepada mereka yang ingin memusnahkan kita. Namun sementara semua ini terjadi, Israel tidak bisa mengambil risiko merusak apa yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran terkait pengayaan uranium dan bahkan mungkin jatuhnya rezim Iran. Dan karena itu, Perdana Menteri melakukan hal yang cerdas dan bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat. Mengenai situasi di Gaza, koresponden militer Channel 14 Tamir Morag merangkumnya dengan sangat baik dalam sebuah unggahan minggu ini. Dia mengatakan, dengan tenang dan ya, bahkan perlahan, Israel berada di jalur yang tepat dalam beberapa minggu ke depan untuk menyelesaikan pembersihan 70% jalur Gaza dari Hamas. Bukan wilayah tanah kosong, tetapi wilayah yang pada awal perang merupakan tempat tinggal ratusan ribu orang. Di 30% wilayah Gaza yang tersisa, Hamas hanya merupakan bayangan samar dari kekuatannya di awal perang. Para komandan militernya dieliminasi satu persatu, dan mereka tidak berani atau mungkin tidak mampu meluncurkan satu pun roket ke arah Israel. Namun, dia mengatakan kita tidak boleh membodohi diri sendiri. Hamas masih menguasai bagian tengah jalur Gaza. Mereka sedang membangun kembali kekuatannya dan bersiap untuk konfrontasi berikutnya dengan Israel. Pekerjaan ini katanya belum selesai dan tujuan-tujuannya pun belum tercapai. Kerangka gencatan senjata praktis sudah mati. Hamas seperti yang sudah diduga tidak melucuti senjata. Dan Israel secara sistematis mengambil sebagian wilayah yang dialokasikan untuk Hamas berdasarkan perjanjian tersebut. Ini sekarang menjadi sebuah strategi, dan harus diakhiri dengan 100% wilayah jalur Gaza dibersihkan dari kanker Hamas. Juga di Gaza minggu ini, pasukan tugas elit Israel, Nili, sebuah unit gabungan Mossad dan Shin Bet, dibentuk untuk melacak dan mengeliminasi setiap teroris Hamas yang terlibat atau merencanakan serangan pembantaian 7 Oktober. Mereka berhasil menemukan, mengidentifikasi, dan menyingkirkan Yusef Aish Awad Ramhan, wakil komandan teroris Hamas Nuh Basel. Ramhan terlibat dalam penculikan Or Levi, Alon Ahad, Eli Cohen, dan almarhum Hersh Goldberg Polin yang dibunuh oleh Hamas saat dalam tahanan. Unit ini sangat berhasil dalam mengumpulkan bukti, serta mengidentifikasi dan menemukan para pelaku kekejaman 7 Oktober. Dan inilah satu-satunya cara untuk menghadapi mereka. Bukan membawa mereka ke pengadilan, dan bukan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Saya menentang hukuman mati di Syria di Israel, karena itu akan membuat para teroris menjadi selebriti internasional dan memungkinkan pemerintah Eropa untuk merasa paling benar dengan mengorbankan kita. Mereka adalah orang-orang yang sama yang membela Eichmann dan mengatakan bahwa kita tidak seharusnya menghukum mati dia. Dan ingat, jika pernah ada dalam sejarah umat manusia, seseorang yang lebih pantas menerima hukuman mati, itu adalah Adolf Eichmann. Jadi, habisi mereka di medan perang, secara diam-diam dan sistematis. Bebaskan kita dari keberadaan mereka, dan jangan bawa mereka ke Israel. Sementara itu, banyak orang di sini di Israel mengeluh dan mengatakan bahwa kita kembali pada keadaan dan kesalahan di masa lalu. Intinya adalah ini, mundur dan mencoba menenangkan musuh dengan hanya fokus pada pertahanan, justru semakin memperkuat mereka. Itu tidak hanya memperkuat tekad mereka, tetapi juga pengembangan kemampuan mereka. Dalam hal jumlah, tidak masalah berapa banyak dari mereka yang kita netralkan. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kita. Tapi mereka juga telah mengembangkan kemampuan yang mengancam kita secara strategis. Hanya keberuntungan yang mencegah mereka melaksanakan rencana mereka pada tanggal 7 Oktober.
Selama bertahun-tahun, mereka memiliki kemampuan taktis, seperti serangan roket, serangan teroris, hal-hal yang mengganggu kehidupan sehari-hari, seberapa tragis pun itu, tetapi tidak mengancam keberadaan kita secara langsung. Menutup mata dan mentolerir agresi, serta pelanggaran perjanjian mereka, justru membuat mereka semakin kuat. Perang saat ini adalah tentang pembongkaran sistematis terhadap ancaman yang mengancam kelangsungan hidup kita. Secara keseluruhan, dalam perang di Gaza ini, Israel telah mengambil alih 220 km persegi. Di Lebanon, sejauh ini Israel telah menguasai 600 km persegi. Di Suriah, Israel menguasai sekitar 1000 km persegi. Secara resmi jumlahnya lebih sedikit, tapi dalam praktiknya jumlahnya lebih banyak. Hamas, dengan bertindak terlalu cepat, akhirnya memberikan kepada Israel wilayah pengaruh yang hampir 10 kali lebih besar dari sebelumnya, memungkinkan Israel untuk meningkatkan kekuatan geografis dan strategisnya. Saya membuka acara hari ini dengan membahas di mana posisi Israel dan orang-orang Yahudi pada tanggal 5 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin mengakhiri hari ini dengan melihat di mana posisi Israel pada tanggal 5 Juni kali ini. Mata uang Israel, shekel baru Israel, saat ini adalah salah satu mata uang terkuat di dunia, diperdagangkan terhadap dolar dan euro pada level historis, menyentuh titik tertinggi hampir 33 tahun. Hal ini terjadi setelah PDB Israel menentang setiap prediksi internasional dan tumbuh sebesar 3,1% tahun lalu, sebuah angka yang luar biasa. Majalah The Economist dari Inggris menempatkan Israel sebagai ekonomi terkuat ke-6 di dunia maju, mengungguli Jerman, Inggris, bahkan Amerika Serikat. Dan semua ini terjadi saat Israel sedang berperang di berbagai front, saat kami menjadi sasaran kampanye disinformasi, saat kami menghadapi boikot dan permusuhan diplomatik dari sebagian besar dunia Muslim, serta dari Eropa. Kami adalah negara yang ukurannya setara dengan sebuah kanton rata-rata di Eropa Arab, dan dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dari banyak kota besar dunia. Namun, kami memiliki salah satu ekonomi terkuat di Barat. Kami memiliki tingkat kelahiran tertinggi di dunia maju. Kami termasuk di antara negara-negara paling bahagia di dunia, dan nomor 1 di antara orang-orang di bawah usia 25 tahun. Jadi, untuk semua pembenci di luar sana, kalian gagal. Yang bisa saya katakan hanyalah ini, silakan saja. Teruslah membenci, karena kami justru berkembang karenanya. Kalian yang membenci kami melakukannya, karena kalian tidak bahagia, menjalani hidup yang tidak berarti, tanpa arah dan tujuan. Jadi, kalian harus menciptakan tujuan dengan membenci orang Yahudi. Kalian iri dan menyedihkan, tidak tahu apa-apa, tanpa tujuan, tanpa anak, tidak berarti, kosong, dan kalian mengutuk kami. Kalian juga bahan tertawaan karena kalian sangat tidak orisinal. Karena semua itu sudah pernah terjadi sebelumnya, kami sudah mengalaminya, kami sudah melakukannya. Bukan hanya kebencian dan kekerasan, tapi juga intinya. Mereka yang berusaha mengutuk kami, justru akhirnya memberkati kami. Mereka yang berusaha mengutuk kami, justru akhirnya memperkuat kami. Diambil langsung dari kisah Alkitab tentang Balak. Kau seperti keledai Bileam. Hanya saja, tidak seperti keledai Bileam, kalian para keledai tidak melihat kebenaran. Kalian sama saja seperti Bileam, dia, nabi bayaran. Seperti banyak dari kalian, jasanya bisa dibeli. Dia punya keahlian dan menggunakannya dengan dampak yang menghancurkan, tapi dia tidak punya komitmen, tidak punya loyalitas, tidak berakar pada kemanusiaan. Bileam disewa untuk mengutuk kami dan akhirnya malah memberkati kami. Dan supaya kalian tahu, ada bukti independen bahwa Bileam benar-benar pernah ada. Sebuah penemuan arkeologi pada tahun 1967 di dekat Sungai Yordan menemukan sebuah prasasti dari abad ke-8 di dinding kuil pagan SM yang menyebutkan seorang peramal bernama Bileam bin Beor dengan istilah yang sangat mirip dengan bagian dalam Alkitab. Dan bagian mingguan dari Alkitab, Parasya Balak, akan dibacakan pada akhir, ya benar sekali, bulan Juni. Jadi saya akan mengakhiri dengan kata-katanya, kata-kata yang diucapkan ribuan tahun yang lalu, namun menggambarkan dengan tepat apa yang kita lihat di Israel saat ini. Dia tidak melihat kejahatan di Yakub, dan dia tidak melihat kesalahan di Israel. Tuhan, Allah mereka, bersama mereka, dan sorak-sorai seorang raja ada di tengah-tengah mereka. Lihatlah, suatu bangsa bangkit seperti singa betina dan menegakkan diri seperti singa. Ia tidak akan berbaring sebelum memangsa buruannya. Dan kemudian berkat yang telah bergema sepanjang sejarah kita. Betapa indahnya kemah-kemahmu Yakub, tempat kediamanmu Israel. Seperti lembah-lembah, mereka membentang seperti taman-taman di tepi sungai. Dia berjongkok, dia berbaring seperti singa. Siapa yang berani membangunkannya? Diberkatilah mereka yang memberkatimu, dan terkutuklah mereka yang mengutukmu. Berkat untuk kalian semua yang bergabung dengan Israel dan kami hari ini.
Saya Daniel Seaman. Terima kasih telah menonton. Langsung dari JNS TV di Ibu Kota Internal Bangsa Yahudi, Yerusalem, Israel. Sampai jumpa lagi minggu depan.